Payah, Rizik nangis saat baca pledoi, gak garang kayak dulu. Kami sekeluarga juga terus diteror oleh operasi intelijen hitam. Kenapa Rizik harus takut? Juga pengerahan para dukun dan paranormal untuk minta bantuan kekuatan gaib. Aneh-aneh lah pokoknya. Dan lebih aneh lagi, jemaahnya percaya dongeng-dongeng konspirasi seperti itu. Dan saya akan buktikan satu persatu dipermalukan nanti. Terima kasih. Payah, Rizik kehilangan wibawa. Sejak dulu dia terkenal garang, galak dan mengerikan. Tapi saat dia membaca pledoi, memalukan banget. Rizik menangis saat baca pledoi. Ini bukan berita bohong. Dia menangis. Imam besar banyak pendukung, bicara lantang, ceramah berapi-api, tapi pada saat terkena masalah besar, ia langsung merengek minta diampuni. Ternyata orang sehebat dia pun bisa menangis dan tidak berdaya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Semua pihak dia seret, narasi-narasi konyol pun dimainkan. Salah satunya adalah Rizik menyebut kasusnya saat ini adalah bentuk balas dendam karena telah membuat Basuki Ahok diadili dalam kasus penistaan agama. Tidak bisa dipungkiri bahwa semua ini bermula dari aksi bela Islam 4.11 dan 2.12 pada tanggal 4 November dan 2 Desember tahun 2016. Saat itu umat Islam Indonesia bersatu menuntut Ahok si penista agama untuk diadili. Dia mengaku banyak mendapat serangan. Kala itu para oligarki sangat yakin, bahkan berani memastikan bahwa Ahok si penista agama pasti menang dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Kala itu, para oligarki sangat yakin, bahkan berani memastikan bahwa Ahok si penista agama pasti menang dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Karena bukan saja Ahok dan para oligarki sukses menggalang dukungan rezim penguasa, tapi juga berhasil menggalang dukungan dari sejumlah ormas besar dan hampir semua partai politik, serta digaungkan habis-habisan oleh berbagai media cetak dan elektronik mainstream. Juga dibesarkan oleh berbagai lembaga survei dan dipuja-puji oleh para tokoh nasional dan pengamat, kata Rizik. Karena bukan saja Ahok dan para oligarki sukses menggalang dukungan rezim penguasa, tapi juga berhasil menggalang dukungan dari sejumlah ormas besar dan hampir semua partai politik, serta digaungkan habis-habisan oleh berbagai media cetak dan elektronik mainstream, juga dibesarkan oleh berbagai lembaga survei dan dipuja-puji oleh para tokoh nasional dan pengamat. Menurut saya ini pledoi yang sangat blunder. Pledoi dengan menyalahkan pihak lain adalah satu kesalahan yang membuat pledoi menjadi tidak solid. Tapi kita paham Rizik tidak punya senjata lain untuk membela diri, makanya mencari kambing hitam, mencucikan. Rizik juga mengungkit soal bazar RP bayaran yang menyerang siapa saja yang tidak mendukung Ahok. Bahkan Rizik juga bicara soal pengerahan dukun dan paranormal untuk minta bantuan kekuatan goib dan pengerahan gerombolan preman untuk mengintimidasi masyarakat. Juga penerbitan fatwa-fatwa sesat dari ulama gadungan yang mendukung Ahok dengan memutarbalikkan ayat dan hadis serta memanipulasi hujah dan korupsi dalil. Di samping itu juga ada siraman dana besar-besaran dari para cukong oligarki. Tidak ketinggalan para buzzer bayaran secara terus-menerus menyerang siapa saja yang tidak mendukung Ahok. Juga pengerahan para dukun dan paranormal untuk minta bantuan kekuatan gaib. Ini benar-benar pledoi dari orang yang sudah sangat stres dan putus asa. Orang kayak Rizik bisa bicara soal dukun, selalu bela agama, mengaku paling suci dan punya kafling surga. Masa percaya soal dukun-dukunan? Fatwa sesat dari ulama gadungan? Ini malah sangat lucu sekali. Bukankah itu mereka sendiri? Maling teriak maling. Penerbitan fatwa-fatwa sesat dan menyesatkan dari ulama gadungan yang mendukung Ahok dengan memutarbalikkan ayat dan hadis serta memanipulasi hujah dan korupsi dalil. Bukan hanya itu saja, Rizik juga mengklaim adanya serangan intelijen hitam saat berupaya merongrong Ahok. Dia membeberkan banyak rekayasa kasus padanya. Operasi intelijen hitam berskala besar telah menebar aneka ragam teror dan intimidasi terhadap kami, seperti pelemparan bom molotov ke beberapa posko ormas terlarang,
dan penembakan kamar pribadi saya di pesantren Markas Syariah Megamendung Bogor, serta peledakan BOM mobil di acara tablik akbar saya di Cawang, Jakarta, juga pengepungan dan pengeroyokan serta percobaan pembunuhan terhadap saya dan kawan-kawan oleh gerombolan preman GMBI depan Mapolda Jawa Barat di Bandung. Dan kesemuanya sampai saat ini tidak satupun diproses hukum dan diungkap kasusnya oleh para aparat penegak hukum, kata Rizik. Saya pun di kota suci Mekah mengalami berbagai TEROR dan intimidasi dari operasi intelijen hitam yang menyampaikan info fitnah tentang saya kepada pemerintah Saudi, sehingga saya diinterogasi oleh kantor penyidik intelijen Saudi Arabia, katanya. Dan selama pengasingan di kota suci Makkah, Majelis Hakim yang mulia, kami sekeluarga juga terus diteror oleh operasi intelijen hitam. Ada pemasangan bendera hitam ISIS di dinding luar rumah tinggal kami di kota suci Makkah, sehingga saya ditangkap lalu ditahan di sel penjara politik Saudi di kota suci Makkah Mukarramah selama sehari semalam. Kenapa Rizik harus takut? Kalau itu hasil rekayasa, dengan mudah manipulasi itu bisa dibongkar. Dan semua pihak pasti akan menjaga agar jangan sampai polisi dan pengadilan bersikap sewenang-wenang pada Rizik. Apalagi kan Prabowo sekarang sudah menjadi Menteri Pertahanan. Sebagai loyalis murni Prabowo, Rizik pasti dilindungi dari kesewenang-wenangan. Intinya pledoi yang dibacakan adalah ngawur dan Rizik sudah kehilangan kesempatan untuk menyelamatkan diri. Isinya tidak lebih dari narasi penuh ilusi dan konspirasi asal-asalan. Kenapa tidak sebut itu adalah rekayasa intelijen CIA dan FBI? Ada isu yang dibuat kalau Rizik diincar sniper lah, sampai dia dikriminalisasi segala macam. Aneh-aneh lah pokoknya. Dan lebih aneh lagi, jemaahnya percaya dongeng-dongeng konspirasi seperti itu. Yang mereka tidak percaya hanya satu, gak mungkin imam besar yang suci itu melakukan perbuatan tabu. Mereka tetap percaya bahwa Rizik bersih 100% tanpa noda yang membandel. Padahal kelompok mereka paling sering melakukan intimidasi dan tekanan lewat pengerahan massa doyan nasi bungkus. Tidak usah sok benar, padahal paling munafik. Pledoi ini penuh dengan hal-hal yang menggelikan. Pakai acara nangis pula. Yakin nangis karena menyesal atau menangis karena terpaksa? Malulah nangis kayak gitu. Orang seperti ini sudah 2 kali di penjara pun tidak pernah kapok. Yakin kalau dia bebas nanti tidak akan bikin ulah lagi? Awalnya teriak-teriak dan marah-marah kepada jaksa. Akhirnya nangis-nangis cari simpati hakim. Begitulah drama basi yang memalukan. Kalau mau seret Ahok, oke. Makan toh karma Ahok, satu persatu akan dipermalukan. Dan percayalah, sebagai penutup, yang kalau Anda menjolimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Dan saya akan buktikan satu persatu dipermalukan nanti. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.